Halo, jumpa lagi dengan saya Pribadi Setianto, mewakili tim kami menyampaikan topik metode non-parametrik. Video kelima ini membahas Wilcoxon-Rank Sum Test untuk pengujian beda dua median berdasarkan sampel independen. Mari kita mulai. Wilcoxon-Rank Sum atau lebih tepatnya Mann-Whitney Test merupakan hasil kerja H.B. Mann dan D.R. Whitney pada 1947 yang diilhami oleh karya Wilcoxon pada 1945 tentang analisis berdasarkan jumlah urutan atau rank sum. Penggunaan Mann-Whitney ini adalah untuk inference, yang dalam kuliah ini dibatasi hanya pada pengujian hipotesis untuk beda lokasi dua variabel atau menguji beda median dua variabel independen. Jadi ini merupakan padanan uji beda dua rata-rata populasi dengan sampel independen yang dibahas terdahulu. Sekarang, karena menguji median, maka datanya minimal berskala ordinal. Bahkan bila lebih tinggi daripada ordinal, perlu dikonversikan ke dalam skala ordinal berupa urutan agar kompatibel dengan teori distribusi sampling yang mendukungnya. Bedanya dengan yang terdahulu adalah bahwa sekarang kedua sampelnya bersifat independen. Adapun alternatif prosedur sudah tidak asing bagi kita. Ada 3, yaitu pengujian dua arah, pengujian searah bawah, dan pengujian searah atas. M1 dan M2 merupakan simbol untuk median populasi 1 dan median populasi 2. Untuk keperluan praktis, kita akan membatasi untuk situasi nilai di sisi kanan sama dengan adalah 0. Jadi hanya menguji ada atau tidak adanya beda, tidak sampai berapa besar bedanya. Jadi yang diuji adalah apakah median keduanya berbeda, atau apakah median 1 lebih kecil daripada median 2, atau alternatif ketiga adalah apakah median 1 lebih besar daripada median 2. Sejalan dengan itu, maka alternatif kriteria penolakan H0 adalah demikian ini. Pada pengujian dua arah, daerah kritisnya adalah bila nilai statistik ujinya demikian kecil atau sedemikian besar dibandingkan batas-batas penerimaan hipotesisnya pada tingkat signifikansi tertentu. Pada pengujian searah bawah, daerah kritisnya akan lebih kecil daripada batas bawah yang ditunjukkan oleh nilai WL dari distribusi teoritis untuk berbagai kemungkinan jumlah urutan pada besaran-besaran tertentu dari kedua sampelnya. Ingat, yang sekarang kita miliki adalah dua sampel independen, sehingga distribusi teoritisnya juga yang mempunyai dua ukuran sampel. Kemudian pada pengujian searah atas, daerah kritisnya akan lebih besar daripada batas atas yang ditunjukkan oleh nilai WU dari distribusi teoritisnya. Langkah selanjutnya adalah menetapkan nilai statistik uji W yang ditetapkan sebagai W1, yaitu statistik W yang dihitung dari sampel 1, yaitu jumlah urutan pada sampel 1. Kita akan membahas jumlah urutan berdasarkan contoh pada frame berikutnya. Silakan disimak. Mari kita bahas contoh soal ini. Silakan pause videonya untuk mendalami maksud soal. Perbedaan tingkat kebugaran antara kedua kelompok akan dianalisis berdasarkan lokasi distribusinya. Apakah lokasi tingkat kebugaran mahasiswa baru asal kota metropolitan lebih rendah, yang berarti lebih ke kiri daripada lokasi kebugaran mahasiswa baru asal kota kecil. Lokasi yang lebih ke kiri menunjukkan median yang lebih rendah. Misalkan data yang terkumpul untuk itu adalah sebagai berikut ini. Jelas bahwa kedua sampel adalah independen. Sampel dari area metropolitan dan kota kecil tidak saling mempengaruhi. Skor kebugaran yang semakin tinggi menunjukkan lebih tingginya tingkat kebugaran. Selanjutnya, data kebugaran akan dikonversikan ke dalam skala ordinal menjadi pengurutan. Namun pengurutannya bukan terhadap masing-masing sampel secara terpisah, melainkan pengurutan terhadap nilai kedua variabel itu secara sekaligus. Dalam arti, pengurutan dilakukan secara lintas variabel. Seandainya terjadi penggerombolan urutan di satu asal kota, misalnya urutan 1 sampai dengan 10 di satu kota dan urutan 11 sampai dengan 20 di kota yang lain,
maka jumlah-jumlah urutan tersebut adalah 55 di satu kota dengan urutan 1 sampai dengan 10 dan bernilai 155 untuk jumlah urutan pada kota yang datanya dengan urutan 11 sampai dengan 20. Jadi, untuk kondisi ekstrim, jumlah urutan pada W1 akan bernilai 55 atau bernilai 155. Jumlah urutan sebesar 55 merupakan nilai ekstrim terkecil untuk urutan pada sampel sebesar 10. Itu penjumlahan dari 1 sampai dengan 10. Jumlah urutan sebesar 155 merupakan nilai ekstrim terbesar untuk urutan pada sampel sebesar 10, yaitu penjumlahan dari 11 sampai dengan 20. Makin mendekati ke angka-angka tersebut menunjukkan bahwa distribusi populasinya memang berbeda terhadap yang lain. Artinya, medianya memang berbeda dari yang lain. Seandainya lokasi distribusi keduanya adalah kurang lebih sama, maka lebih besar kemungkinan bahwa jumlah urutan keduanya berkisar pada pertengahannya, yaitu 105, atau dalam batas-batas yang ditetapkan oleh distribusi teoritisnya. Distribusi samplingnya akan menetapkan batas-batas nilai kritis yang sesuai untuk ujung-ujung nilai probabilitas dari distribusi samplingnya. Sesuai pertanyaan, kasus contoh ini akan merupakan pengujian searah bawah sesuai dengan hipotesis bahwa tingkat kebugaran mahasiswa asal kota metropolitan lebih rendah dibandingkan mahasiswa asal kota kecil. Sehingga bila HA benar, maka jumlah urutan pada variabel metropolitan cenderung mendekati 55. Jadi, statistik ujinya adalah jumlah urutan dari tingkat kebugaran mahasiswa asal metropolitan yang ditetapkan sebagai variabel 1. Jadi, begini proses pengurutannya. Nilai kebugaran terkecil adalah 2,1 sehingga mendapat nilai urutan 1. Kemudian nilai terkecil kedua adalah 2,7 dari kota metropolitan sehingga diberi nilai urutan 2. Nilai terkecil berikutnya adalah 3,6 dari kota kecil yang diberi nilai urutan 3. Dan yang keempat adalah bernilai 4,2. Begitu seterusnya sampai dengan nilai tertinggi bagi tingkat kebugaran tertinggi yang sebesar 17,7 dengan nilai urutan 20. Jelas ini bukan pekerjaan yang sederhana, diperlukan ketelitian dan kesabaran yang tinggi. Paket komputer untuk statistika biasanya menyediakan proses pengerjaan metode ini. Namun, kita juga bisa menggunakan bantuan Excel sebagai berikut. Mula-mula datanya disusun menjadi 2 kolom, dengan kolom pertama adalah jenis kota, dan kolom kedua adalah nilai-nilai kebugarannya, yang demikian ini. Ketikkan 10 data dari metropolitan disambung dengan 10 data dari kota kecil. Untuk setiap data diberi identitas asal kota di kirinya. Dengan 10 data kebugaran untuk kota metropolitan dan 10 data untuk kota kecil, maka kita akan mempunyai 20 baris data pada kedua kolom tersebut. Untuk kecukupan tempat penyajian, maka sebagian data tidak ditampilkan. Selanjutnya lakukan operasi pengurutan melalui perintah data sort. Pilih sort menurut kolom skor. Hasilnya akan seperti pada frame berikut ini. Ini hasilnya. Untuk kecukupan tempat hanya disajikan yang awal dan akhir. Maka sekarang kita dapat membuat sebuah variabel baru yaitu variabel urutan seperti ini. Kebetulan datanya tidak mengandung skor sama. Bila ada yang skornya sama, maka gantilah nilai urutan mereka dengan rata-rata urutan mereka. Contoh untuk pengrata-rataan bagi yang urutannya sama akan untuk pengrata-rataan bagi yang urutannya sama akan ditunjukkan pada contoh kasus subtopik berikutnya. Kemudian lakukan kembali pengurutan atas ketiga kolom tersebut menurut jenis kota sehingga menghasilkan tabel baru ini. Dapat dilihat bahwa nilai-nilai urutan baris demi baris sudah tidak terurut lagi karena nilai-nilainya sudah dikelompokkan kembali ke jenis kota. Pada tabel ini, nilai-nilai jenis kota dimulai dengan kota kecil karena huruf K lebih awal daripada huruf M untuk metropolitan. Selanjutnya kita dapat memperoleh jumlah urutan untuk masing-masing jenis kota dengan menggunakan fasilitas sum
pada Excel, sehingga didapatlah masing-masing jumlahnya demikian ini. Karena tadi kita menetapkan variabel 1 adalah metropolitan, maka nilai W adalah yang dari W1, yaitu 96 ini. Sekarang kita lakukan proses pengujian berdasarkan prosedur standar dengan besaran yang sesuai pada frame berikutnya. Silahkan diikuti. Ini desainnya untuk membuktikan bahwa tingkat kebugaran mahasiswa asal kota metropolitan lebih rendah daripada kebugaran mahasiswa asal kota kecil, dengan bertindak sebagai variabel 1 adalah mahasiswa asal metropolitan. Bisa juga dibalik, yaitu untuk membuktikan bahwa mahasiswa asal kota kecil tingkat kebugarannya lebih tinggi daripada kebugaran asal metropolitan, dengan variabel 1 adalah kebugaran mahasiswa asal kota kecil. Dengan pengujian searah bawah, maka kriteria penolakan H0 adalah tolak H0 bila statistik uji W lebih kecil sama dengan WL 0,05. Kita periksa pada tabel ini. Dengan N1 dan N2 adalah sebesar 10 pada 0,05, maka pilihlah tabel untuk alfa searah 0,05. Kemudian pada tabel tersebut carilah nilai N1 sebesar 10. Ya, yang ada di ujung kanan. Kemudian turun ke bawah sampai mendapatkan N2 sebesar 10. Terlihat isian sebesar 83,127. Ini berarti bahwa batas bawah yang kita butuhkan adalah sebesar 83, jadi nilai kritis itu adalah 83. Jadi kriterianya tolak H0 jika W adalah lebih kecil atau sama dengan 83. Dengan statistik uji yang kita dapatkan tadi sebesar 96, maka kesimpulannya adalah gagal menolak H0 karena statistik uji tidak di daerah penolakan. Jadi disimpulkan bahwa tingkat kebugaran mahasiswa yang berasal dari metropolitan adalah tidak lebih rendah dibandingkan tingkat kebugaran mahasiswa yang berasal dari kota kecil. Kita lanjutkan dengan pendekatan normal pada pengujian Mann-Whitney.